Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jangan menerima suap. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, suatu ketika ada seorang teman bercerita pada suatu pagi ketika beberapa minggu setelah tahun pelajaran dimulai, anaknya yang masih kelas 4 SD berkata kepadanya, "Pah, tolong dong hari ini uang jajan adik ditambah, yang biasanya 10.000 dia minta 100.000. Lalu si ayah teman tersebut agak sedikit ragu dan bertanya, "Kenapa harus tambah 100 kali lipat dari 10.000 jadi 100.000? "Iya dong, hari ini kan ada pemilihan ketua kelas," katanya. "Kenapa dengan pemilihan ketua kelas?" "Ya, sebelum pemilihan adik mau traktir teman-teman makan di kantin pagi hari," katanya. Si ayah pun bingung. Kenapa harus ditraktir? Ya biar mereka nanti bisa memilih adik jadi ketua kelas. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tanpa disadari seorang anak kecil pun tahu bagaimana supaya orang dapat memilih dia, supaya orang dapat dipengaruhi hak pilihnya dengan mentraktir makan di kantin. Nah, dengan hal itu pula saya menjadi teringat dengan nats ini, bagaimana memang nats ini lebih bertujuan kepada perkara yang diputar balikkan oleh orang yang menerima suap. Bagaimana pada saat itu juga Musa menegaskan kepada orang-orang Israel, karena kepemimpinan Musa yang tadinya semua perkara dibawa ke Musa, tapi kemudian dia memilih orang-orang untuk kelompok 10, kelompok 50, kelompok 100, kelompok 1000, yang nantinya mereka yang akan menyelesaikan perkara bangsa Israel. Dan orang-orang ini diminta juga untuk mereka tidak menerima suap. Karena apa? Dengan menerima suap, dalam nas ini dikatakan, sebab suap membuat buta mata orang yang melihatnya. Benar sekali, karena suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap bisa juga disebut dengan pelicin agar perkaranya dapat dimenangkan. Secara umum kita bisa melihat apa yang terjadi dalam peristiwa pengadilan dalam memutuskan beberapa kasus-kasus di negeri ini. Terkadang kita bingung, yang harusnya bisa lama diputuskan di penjara, tetapi pengadilan memutuskan lebih sedikit, atau sebaliknya, yang seharusnya sedikit justru lebih lama. Nah, ini yang perlu kita doakan bersama agar peradilan Indonesia tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi dapat berimbang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak tersangka atau terdakwa tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Edward Locke berkata, suap itu memang kecil, tetapi kesalahannya besar. Ketika kita melakukan suap, kesalahannya besar, akan dihukumkan kepada kita. Tidak hanya di dunia ini, Allah jelas-jelas secara teologis dalam nas ini mengingatkan bahwa Allah menolak
dan tidak menerima yang namanya suap. Mengingatkan kepada semua umat Tuhan, secara khusus orang-orang Kristen, berkata, jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap, sebab suap membuat buta dan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Ulangan 16 ayat 19. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita belajar dari diri kita sendiri. Sedapat-dapatnya kita tidak mau menerima suap apapun tujuannya itu. Kita belajar menjaga hati kita tetap bersih. Kita belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap menjaga hati kami bersih, menghindarkan diri kami dari berbagai bentuk suap. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.